Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizfa Amadia Rahmadani Salim dengan NIM 2023 1221026. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS manajemen perubahan, yaitu di organisasi kepengurusan pioner Hizbul Waton periode 1920. Tujuan utama organisasi Pioner Kepanduan Hizbul Waton bertujuan membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, dan mandiri. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan karakter, keterampilan, kepemimpinan, dan kerjasama tim yang berlandasan nilai-nilai Islam Muhammadiyah. Yang selanjutnya, struktur kepengurusan. Yang pertama, pimpinan regu. Yang kedua, wakil pimpinan regu. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, bendahara. Selanjutnya, divisi. Yang pertama, divisi PBB baris berbaris. Yang kedua, divisi SMS Sandi Morses Mapor. Yang ketiga, divisi pionering atau tali temali. Aktivitas kegiatan. Yang pertama, pelatihan rutin, latihan kepemimpinan dan keterampilan kepanduan setiap hari Kamis. Selanjutnya, kajian Islam, pembinaan karakter melalui kultum dan nilai-nilai keislaman pasca sholat asar. Yang terakhir, perkemahan, kegiatan lapangan tahunan untuk melatih kemandirian dan penguatan persaudaraan. Analisis perubahan menggunakan teori Lewin. Yang pertama, unfreezing, pencairan. Pada tahap perubahan, organisasi mulai menerapkan sistem kerja berbasis teknologi digital sebagai bentuk adaptasi, seperti rapat melalui Zoom meeting atau Google Meet, koordinasi menggunakan WhatsApp grup, serta pengelolaan dokumen secara digital melalui Google Drive. Yang selanjutnya, changing atau perubahan. Pada tahap perubahan ini, organisasi melakukan transisi digital dengan mengalihkan rapat ke Zoom, Google Meet, berkoordinasi via WhatsApp, mengarsipkan dokumen di G Drive, serta memanfaatkan media sosial untuk publikasi. Yang selanjutnya, refreshing atau pembekuan kembali. Setelah sistem baru berjalan baik, penggunaan teknologi seperti koordinasi daring, penyimpanan dokumen digital, dan pemanfaatan media sosial kini telah diperkuat menjadi bagian dari budaya kerja baru organisasi. Meskipun kondisi membaik, sistem digital ini tetap dipertahankan karena terbukti lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, model Kotter. Berdasarkan model Kotter, perubahan pada pioner kepanduan Hizbul Waton periode 1920 terjadi akibat pandemi COVID-19 yang memaksa kegiatan tatap muka diberhentikan. Pengurus dan pembina membentuk tim penggerak, menyusun visi perubahan, serta mengarahkan anggota untuk memanfaatkan teknologi digital melalui pendampingan. Yang selanjutnya, model Atkar. Yang pertama, awareness atau kesadaran. Pengurus dan anggota menyadari perlunya perubahan karena pandemi COVID-19 penghambat kegiatan tatap muka. Yang selanjutnya, desire atau keinginan. Muncul dorongan untuk tetap menjalankan program dan pembinaan meski dalam kondisi terbatas. Selanjutnya, knowledge atau pengetahuan. Diberikan pemahaman penggunaan teknologi seperti WhatsApp, Zoom, Gmeet, dan G Drive. Selanjutnya, ability atau kemampuan. Anggota mulai menerapkan teknologi tersebut dalam kegiatan organisasi secara daring. Yang terakhir, reservoments atau penguatan. Penggunaan teknologi terus dilakukan hingga menjadi kebiasaan baru dalam organisasi. Analisis force field, kekuatan pendorong. Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan organisasi beradaptasi. Yang selanjutnya, dukungan penuh dari pembina dan pihak sekolah. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang memudahkan komunikasi. Yang selanjutnya, kebutuhan koordinasi yang lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, keinginan pengurus untuk mempertahankan keberlangsungan program kaderisasi Hizbul Waton. Analisis force field, kekuatan penghambat. Yang pertama, sebagian anggota belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Yang kedua, keterbatasan akses internet bagi beberapa anggota.
Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam melaksanakan rapat daring. Yang selanjutnya, adanya kekhawatiran bahwa pembinaan karakter akan berkurang jika kegiatan dilakukan secara online. Yang terakhir, sebagian anggota lebih nyaman dengan metode pembelajaran dan koordinasi secara langsung. Komunikasi perubahan dan resistensi terhadap perubahan. Dalam proses perubahan organisasi, pioner kepanduan Hizbul Wathan periode 1920 menggunakan komunikasi melalui WhatsApp Group, Zoom Meeting, dan Gmeet, dan media sosial untuk menyampaikan informasi, koordinasi, dan evaluasi kegiatan sehingga anggota dapat memahami serta mengikuti perubahan. Meskipun terdapat resistensi seperti kebiasaan sistem lama, keterbatasan teknologi, dan jaringan internet, hambatan tersebut diatasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Dengan komunikasi yang efektif, anggota akhirnya dapat beradaptasi dengan baik tanpa mengurangi nilai keislaman, kedisiplinan, dan kaderisasi. Pengukuran keberhasilan perubahan menggunakan KPI. Keberhasilan perubahan pioner kepanduan Hizbul Wathan periode 1920 diukur melalui KPI seperti yang pertama, kehadiran anggota, keterlaksanaan program, kecepatan informasi, dan penggunaan administrasi digital. Sebelum perubahan, koordinasi masih manual dan lambat, namun setelah digitalisasi, komunikasi menjadi lebih cepat, administrasi lebih tertata, dan program kerja tetap terlaksana meskipun di masa pandemi, sehingga efektivitas organisasi meningkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.